Jadi kalau misalkan kita cuma nyoba-nyoba, kita ngerjainnya cuma setengah-setengah, ya hasilnya juga bakal setengah-setengah. Oke, di video kali ini gue bakal ngebahas tentang mindset beriklan di Meta Ads di tahun 2025. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama gue Hendy. Gue adalah seorang advertising di salah satu startup dan pernah mencapai ROAS 5 kali dalam 1 tahun. Jadi apa yang gue share di sini itu berdasarkan pengalaman gue pribadi. Total ad spend gue itu 1,2 M dan gue pernah ngasilin revenue ratusan juta dari campaign edukasi dan properti. Tanpa basa-basi langsung aja kita masuk ke mindset beriklan di Meta Ads di tahun 2025. Mindset yang pertama harus diterapkan ketika kita beriklan di Meta Ads adalah boleh kita part-time tapi harus full hot. Artinya bolehlah kita mengeluangkan waktu kita 1-2 jam untuk kita belajar, untuk kita beriklan di Meta Ads. Tapi kita harus serius belajarnya, kita harus serius beriklannya. Agar apa? Agar kita mendapatkan hasil yang serius juga. Jadi kalau misalkan kita cuma nyoba-nyoba, kita ngerjainnya cuma setengah-setengah, ya hasilnya juga bakal setengah-setengah. Tapi kalau misalkan kita ngerjainnya sepenuh hati, kita all out, hasilnya juga bakal ikut naik, teman-teman. Itu yang harus diterapkan di awal. Boleh kita part-time, tapi harus full hot. Mindset yang kedua yang harus kita terapkan, kalau mau untung harus berani atau siap rugi. Kalian itu investasi belajar, teman-teman. Jadi kalian itu jangan takut gagal di awal, karena setiap kita gagal atau kita rugi, sebenarnya kita nggak rugi-rugi amat. Karena ketika kita boncos beriklan di Meta Ads, kita dapat data juga gitu kan. Jadi yang harus kita terapkan di Meta Ads itu, kalau mau untung harus siap rugi, teman-teman. Jadi jangan berpikiran iklan di Meta Ads itu selalu untung. Sama kayak jual beli, teman-teman. Iklan di Meta Ads itu kalau misalkan ada untung pasti ada rugi. Jadi kita harus terapkan juga mindset ini. Oke, yang berikutnya adalah belajar sambil berjalan atau learning by doing. Ya, teori itu penting, teman-teman. Tapi hasil nyata dari praktek itu lebih penting. Kita nggak tahu kalau misalkan kita nggak praktek nih. Tentunya kayak belajar berenang deh. Kita nggak bisa belajar cuma dari teori aja gitu kan. Kita cuma belajarnya dari YouTube, dari orang-orang yang udah jago berenang. Tapi ketika kita praktekkan, ya kita bakal tenggelam-tenggelam juga. Justru dari praktek itu, kita bakal ketemu nih problem-problemnya di lapangan itu seperti apa. Kendalanya apa gitu kan. Dan kita bisa mengetahui itu ketika kita praktek. Jadi teori secukupnya, tapi langsung praktek, teman-teman. Yang berikutnya adalah selalu mulai dengan strategi yang jelas. Jangan langsung pasang iklan tanpa arah. Kita harus tentuin dulu nih, kita mau iklan produk apa, strateginya bagaimana, atau target marketnya siapa, ke umur berapa, behaviornya seperti apa, gendernya apa, dan copywritingnya itu atau penawarnya seperti apa. Jadi tujuannya itu jelas, teman-teman. Jangan kita langsung beriklan tanpa tujuan yang jelas. Ya, itu nantinya pasti boncos. Kita beriklan dengan strategi yang jelas aja, belum tentu kita untung. Apalagi dengan strategi yang ngasal-ngasal gitu. Jadi selalu mulai dengan strategi yang jelas, teman-teman. Oke, yang terakhir, selalu memulai dengan manajemen keuangan yang baik. Contoh, kita punya uang 1 juta. Baiknya itu, 1 juta itu dipakai untuk berapa hari. Jangan kita sosokan ngiklan langsung besar di awal. Yang misal harusnya untuk 30 hari, tapi kita cuman pakai untuk 3 hari doang. Karena kan kita beriklan, kita jualan itu setiap hari. Postingan kita itu perlu dilihat setiap hari, teman-teman. Jadi, baiknya kalau misalkan kita punya keuangan atau punya uang 1 juta atau punya uang yang minim untuk beriklan, itu di-manage lah. Jadi jangan langsung mulai dengan budget besar di awal. Nanti kalau misalkan kalian beriklannya udah bagus, kalian juga untung, baru kalian boleh nambah sedikit-sedikit. Intinya gitu kan, kalau misalkan kalian iklannya 1 juta, ROI-nya yang baik berapa? Misal iklan 1 juta itu kalian dapat 2 juta, baru kalian bisa nambah budget di situ. Jadi nggak langsung masang budget ad besar di awal. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan. Mindset beriklan di Meta Ads di tahun 2025. Jadi kalian harus catat baik-baik kelima mindset itu. Agar apa? Agar pondasi kalian ketika beriklan di Meta Ads itu kuat lah. Jadi kalian itu nggak gampang nyerah. Dan kalau misalkan ada kerugian atau ada kegagalan, kalian tahu nih di mana letak kegagalannya dan apa yang perlu diimprove dari kegagalan itu. Oke? Thank you, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian ada pertanyaan tentang Meta Ads, kalian boleh komen di bawah. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe gua, silahkan kalian subscribe. Dan di video berikutnya gua bakal langsung masuk aja ke bagian teknisnya. Dan kalau misalkan kalian ada kerjasama tentang Meta Ads atau pengen di-handle Meta Ads-nya sama gua, kalian bisa hubungi aja kontak gua di bawah di muhammadsuhandi@gmail.com, email gua atau DM ke Instagram gua. So, itu aja yang bisa gua sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di
video berikutnya teman-teman.